Candi Bajang Ratu terletak di Dukuh Kraton, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, sekitar 3,5 km dari Candi Wuringilawang dan sekitar 600 meter dari Candi Tikus. Nama Bajang Ratu pertama kali disebut dalam Oudheid Kandah Peslah tahun 1915. Mengenai fungsi candi, diperkirakan bahwa Candi Bajang Ratu didirikan untuk menghormati Jaya Negara. Dasar perkiraan ini adalah adanya relief Sri Tanjung di bagian kaki gapura yang menggambarkan cerita perwatan. Mengingat bentuknya yang merupakan gapura paduraksa atau gapura beratap dengan tangga naik dan turun, Bajang Ratu diduga merupakan salah satu pintu gerbang Keraton Majapahit. Selain itu, relief penghias bingkai pintu yang mirip dengan relief Ramayana di Candi Panataran dan bentuk relief naga yang menunjukkan pengaruh dinasti Yuan. Ketinggian candi sampai pada puncak atap adalah 16,1 meter dan panjangnya 6,74 meter. Gapura Bajang Ratu mempunyai sayap di sisi kanan dan kiri. Pada dinding kaki candi mengapit tangga terdapat relief Sri Tanjung, sedangkan di kiri dan kanan dinding bagian depan mengapit pintu terdapat relief Ramayana. Pintu candi dihiasi dengan relief kepala kala yang terletak tepat di atas ambangnya. Di kaki ambang pintu masih terlihat lubang bekas tempat menancapkan kuset. Mungkin dahulu pintu tersebut dilengkapi dengan daun pintu. Bagian dalam candi membentuk lorong yang membujur dari barat ke timur. Anak tangga dan lantai lorong terbuat dari batu. Bagian dalam atap candi juga terbuat dari balok batu yang disusun membujur utara selatan membentuk ruang yang menyempit di bagian atas. Atap candi berbentuk meru atau gunung, mirip limas bersusun dengan puncak persegi. Setiap lapisan dihiasi dengan ukiran dengan pola limas terbalik dan pola tanaman. Candi Badut terletak di Desa Karangpesuki, Kecamatan Dau, Malang, Jawa Timur, kira-kira 5 km dari arah Kota Malang, Jawa Timur. Candi Badut yang juga disebut Candi Liswa ini ditemukan pada tahun 1923. Dalam Prasasti Dinoyo bertahun 682 Saka atau 760 Masehi yang ditemukan di Desa Merjosari, Malang, dijelaskan bahwa pusat kerajaan Kanjuruhan berada di daerah Dinoyo. Terdapat ciri khas yang membedakan Candi Badut dibandingkan candi lain di Jawa Timur, yaitu pahatan kalamakara yang menghiasi ambang pintunya. Pada umumnya, relief kepala raksasa yang terdapat di candi-candi Jawa Timur dibuat lengkap dengan rahang bawah. Namun, kalamakara yang terdapat di Candi Badut dibuat tanpa rahang bawah. Candi ini juga memiliki kemiripan dengan Candi Dieng di Jawa Tengah dalam hal bentuk serta reliefnya yang simetris. Bangunan Candi Badut terbuat dari batu andesit yang berdiri di atas batur setinggi sekitar 2 meter. Batur ini cukup sederhana tanpa hiasan relief dengan membentuk selasar selebar sekitar 1 meter di sekeliling tubuh candi.
Di sisi kanan bagian depan batur terdapat pahatan tulisan Jawa yang tidak jelas waktu pembuatannya. Tangga menuju selasar di kaki candi terletak di sisi barat, tepat di hadapan pintu masuk ke ruang utama di tubuh candi. Pada bagian luar dinding pengapit tangga terdapat ukiran yang sudah tidak utuh lagi. Dalam tubuh candi terdapat ruangan seluas sekitar 5,53 x 3,67 meter persegi. Di tengah ruangan terdapat lingga dan yoni yang merupakan lambang kesuburan. Dinding candi dihiasi dengan relief burung berkepala manusia dan peniup seruling. Di keempat sisi tubuh candi juga terdapat relung-relung berhiaskan bunga dan burung berkepala manusia. Di dinding luar sisi utara tubuh candi terdapat arca Durga Mahisa Suramardini yang tampak sudah rusak. Di bagian barat pelataran, yaitu di sisi kiri dan kanan halaman depan bangunan candi yang sudah dipugar, terdapat fondasi bangunan lain yang masih belum dipugar. Masih banyak onggokan batu di sekeliling pelataran candi yang belum dikembalikan ke tempatnya semula. Candi Brahu terletak di Dukuh Jambu Mente, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Menurut masyarakat di sekitarnya, candi ini dahulu berfungsi sebagai tempat pembakaran jenazah Raja-Raja Brawijaya. Akan tetapi, hasil penelitian yang dilakukan terhadap candi tersebut tidak menunjukkan adanya bekas-bekas abu atau mayat, karena bilik candi sekarang sudah kosong. Candi ini menghadap ke arah barat, berdenah dasar persegi panjang seluas 18 x 22,5 meter, dengan tinggi yang tersisa sampai sekarang mencapai sekitar 20 meter dan terbuat dari bata merah. Akan tetapi, berbeda dengan candi yang lain, bentuk tubuh Candi Brahu tidak tegas persegi, melainkan bersudut banyak, tumpul dan berlekuk. Bagian tengah tubuhnya melekuk ke dalam seperti pinggang. Lekukan tersebut dipertegas dengan pola susunan batu bata pada dinding barat atau dinding depan candi. Atap candi juga tidak berbentuk prisma bersusun atau segi empat, melainkan bersudut banyak dengan puncak datar. Kaki candi dibangun bersusun dua. Kaki bagian bawah setinggi sekitar 2 meter, mempunyai tangga di sisi barat menuju ke selasar selebar sekitar 1 meter yang mengelilingi tubuh candi. Dari selasar pertama, terdapat tangga setinggi sekitar 2 meter menuju selasar kedua. Di atas selasar kedua inilah berdiri tubuh candi. Di sisi barat terdapat lubang semacam pintu pada ketinggian sekitar 2 meter dari selasar kedua. Mungkin dahulu terdapat tangga naik dari selasar kedua menuju pintu di tubuh candi. Namun saat ini tangga tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga sulit bagi pengunjung untuk masuk ke dalam ruangan di tubuh candi. Konon ruangan di dalam cukup luas, sehingga mampu menampung sekitar 30 orang. Di kaki, tubuh, maupun atap candi tidak didapati hiasan berupa relief atau ukiran. Hanya saja susunan bata pada kaki, dinding tubuh, dan atap candi diatur sedemikian rupa sehingga membentuk gambar berpola geometris maupun lekukan-lekukan yang indah. Candi Gunung Gangsir terletak di Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, sekitar 18 km dari kota Pasuruan, Jawa Timur. Candi ini sebenarnya bernama Candi Kebon Candi. Namun karena letaknya di Desa Gunung Gangsir, maka masyarakat setempat menyebutnya Candi Gunung Gangsir.
Atap candi berbentuk melengkung dengan ujung tumpul seperti puncak gunung. Bagian puncak atap sudah hancur, namun masih terlihat menyangga puncak atap. Dari belakang, bangunan candi tampak seperti bukit kecil yang terbuat dari batu bata. Candi ini diperkirakan dibangun abad ke-11 pada masa pemerintahan Raja Airlangga dengan menggunakan bahan batu bata. Mengenai fungsi candi, tidak didapatkan informasi yang jelas. Masyarakat setempat mempunyai versi tersendiri mengenai tujuan pembangunan candi ini. Menurut mereka, Candi Gunung Gangsir dibangun sebagai penghormatan kepada Nyi Srigati yang dijuluki Mbok Rondo Dermo atau janda yang murah hati atas jasanya dalam membangun masyarakat pertanian di daerah itu. Nyi Srigati merupakan tokoh dalam legenda masyarakat setempat. Candi Gunung Gangsir belum pernah mengalami pemugaran secara menyeluruh. Walaupun secara keseluruhan bangunan candi masih megah berdiri, namun banyak bagian yang telah hancur. Konon, candi ini mengalami kerusakan berat pada zaman penjajahan Jepang. Kaki candi berbentuk segi empat dengan ukuran sekitar 15 x 15 meter persegi. Tinggi bangunan mencapai sekitar 15 meter. Pintu masuk ke ruangan tersebut terletak di sebelah barat, berjarak sekitar 5 meter dari tanah. Untuk mencapai pintu, terdapat tangga yang cukup lebar yang menjorok jauh ke barat. Sayang sekali tangga tersebut telah hancur, sehingga sulit untuk ditapaki. Beberapa hiasan masih menempel pada dinding candi. Di kiri dan kanan puncak tangga terdapat hiasan berupa pahatan wadah berhiaskan sulur-suluran dan gambar seorang wanita. Hiasan yang terbuat dari batu bata tersebut sangat halus, nyaris terlihat sebagai hasil cetakan, bukan pahatan. Candi Jago terletak di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kira-kira 22 km ke arah timur dari kota Malang. Karena letaknya di Desa Tumpang, candi ini sering juga disebut Candi Tumpang. Penduduk setempat menyebutnya Cungkung. Menurut Kitab Negara Ketagama dan Pararaton, nama Candi Jago yang sebenarnya adalah Jajagu yang dibangun dari tahun 1268 Masehi hingga 1280 Masehi sebagai penghormatan bagi Raja Singosari keempat, yaitu Sri Jaya Wisnuwardana. Meski dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Singosari, Candi Jago pada tahun 1359 Masehi merupakan salah satu tempat yang sering dikunjungi Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Keterkaitan Candi Jago dengan Kerajaan Singosari dapat dilihat juga dari pahatan Padma atau teratai yang menjulur ke atas dari bonggolnya. Pahatan ini menghiasi tatakan arca-arcanya. Motif teratai semacam itu sangat populer pada masa Kerajaan Singosari. Diduga Candi Jago telah mengalami pemugaran pada tahun 1343 Masehi atas perintah Raja Aditya Warman dari Melayu yang masih memiliki hubungan darah dengan Raja Hayam Wuruk. Saat ini, Candi Jago masih berupa reruntuhan yang belum dipugar. Keseluruhan bangunan candi berbentuk segi empat dengan luas 23 x 14 meter persegi. Atap candi sudah hilang, sehingga tinggi bangunan aslinya tidak dapat diketahui dengan pasti. Diperkirakan tingginya sekitar 15 meter.
Bangunan candi menghadap ke barat, berdiri di atas batur setinggi sekitar 1 meter dan kaki candi yang terdiri atas 3 teras bertingkat. Makin ke atas, teras kaki candi makin mengecil, sehingga pada lantai pertama dan kedua terdapat selasar yang dapat dilewati untuk mengelilingi candi. Garbhagra atau ruang utama terletak bergeser agak ke belakang. Bentuk bangunan bersusun, berselasar, dan bergeser ke belakang. Bentuk itu umumnya digunakan dalam membangun tempat pemujaan arwah leluhur. Menilik bentuknya, diperkirakan bahwa tujuan pembangunan Candi Jago adalah juga untuk tempat pemujaan arwah leluhur. Untuk naik ke lantai yang lebih atas, terdapat 2 tangga sempit di sisi kiri dan kanan bagian depan atau barat. Lantai yang terpenting peranannya dan tersuci adalah yang paling atas, dengan bangunan yang letaknya sedikit bergeser ke belakang. Candi Jago dipenuhi dengan panel-panel relief yang terpahat rapi, mulai dari kaki sampai ke dinding ruangan teratas. Di tengah pelataran depan, sekitar 6 meter dari kaki candi, terdapat batu besar yang dipahat menyerupai bentuk tatakan arca raksasa dengan diameter batu sekitar 1 meter. Di puncaknya terdapat pahatan bunga padma yang menjulur dari bonggolnya. Di sisi barat halaman candi terdapat arca Amogapasa berlengan 8 dengan latar belakang singgasana berbentuk kepala raksasa yang saling membelakangi. Kepala arca tersebut telah hilang dan lengan-lengannya telah patah. Sekitar 3 meter di selatan arca ini terdapat arca kepala raksasa setinggi sekitar 1 meter. Candi Panataran terletak di lereng Gunung Kelut, Desa Panataran, Kecamatan Ngelegok, Kota Madya Blitar, Jawa Timur. Kira-kira 12 km ke arah utara dari Kota Blitar. Candi ini merupakan sekumpulan bangunan kuno yang berjajar dari barat laut ke timur, kemudian berlanjut ke tenggara, menempati lahan seluas 12.946 meter persegi. Dalam kitab Negara Kertagama, Candi Panataran disebut dengan nama Candi Palah. Diceritakan bahwa Raja Hayam Wuruk dari Majapahit sering mengunjungi Palah untuk memuja Hyang Ajalapati atau yang dikenal sebagai Girindra, yang berarti Raja Gunung dalam kepercayaan Siwa. Berdasarkan tulisan pada sebuah batu yang terletak di sisi selatan bangunan utamanya, diduga bahwa Candi Palah dibangun pada awal abad 12 Masehi atas perintah Raja Srengga dari Kediri. Seluruh areal Panataran, kecuali halaman yang berada di bagian tenggara, terbagi oleh 2 jalur dinding yang melintang dari utara ke selatan menjadi 3 bagian. Gerbang masuk ke areal candi terletak di sisi barat. Dari pintu masuk terdapat tangga turun ke pelataran seluas sekitar 6 meter persegi. Di pelataran ini terdapat 2 buah arca raksasa penjaga pintu atau 2 rapala. Di sisi belakang emperan, di antara kedua arca 2 rapala tersebut, terdapat tangga naik menuju ke pelataran depan.
Di pelataran depan terdapat sekitar 6 buah bekas bangunan. 2 buah diantaranya tidak dapat dikenali lagi bentuk aslinya. Salah satu bangunan yang penting adalah Balai Agung yang terletak di sisi barat laut pelataran depan, agak menjorok ke depan. Pada lantai terdapat beberapa umpak batu yang diperkirakan fungsinya dahulu adalah sebagai penumpu tiang-tiang kayu penyangga atap. Di pertengahan setiap sisi terdapat tangga diapit 2 buah arca mahakala. Semua arca mahakala masih berada di tempatnya kecuali yang berada di sisi timur. Bangunan yang letaknya di sisi utara sejajar dengan Balai Agung ini diperkirakan dahulu digunakan sebagai tempat tinggal pendeta. Tangga untuk naik ke lantai pendopo hanya terdapat di sisi barat atau bagian depan. Terdapat 2 buah tangga di kiri dan kanan yang pada masing-masing diapit oleh sepasang arca raksasa kecil bersayap, bertumpu pada salah satu lututnya dan salah satu tangannya memegang gada. Di pelataran tengah ada beberapa bangunan, yaitu Candi Angkat Tahun dan Candi Naga. Candi Angkat Tahun berada sekitar 20 meter di sebelah timur Batur Pendopo. Seluruhnya terbuat dari batu andesit. Disebut Candi Angkat Tahun karena bangunan di atas ambang pintu masuknya jelas terpahat angka tahun 1290 Saka atau 1369 Masehi. Disebut Candi Naga karena sekeliling tubuhnya dililit oleh pahatan berwujud naga. Bangunan candi seluas 4,83 kali 6,87 meter dengan tinggi 4,70 meter. Ini juga terletak di pelataran tengah. Halaman terakhir adalah pelataran dalam yang semula juga dibatasi dengan dinding yang melintang arah utara selatan. Di selatan juga terdapat bekas pintu gerbang yang dijaga oleh sepasang arca dwarapala. Candi Induk merupakan bangunan yang terbesar di antara seluruh bangunan Panataran. Lokasi bangunan terletak di pelataran paling belakang atau timur yang dianggap sebagai bagian yang suci. Candi Rimbi terletak di kaki Gunung Anjasamoro, Kecamatan Mojowarno, Jombang, Jawa Timur. Areal yang ditempati Candi Rimbi relatif sempit, dikelilingi oleh lahan pertanian penduduk. Candi Rimbi merupakan candi Siwa. Hal ini terlihat dari relief yang berisi ajaran tantri yang terpahat di kaki candi. Diduga candi ini dibangun pada pertengahan abad ke-14 sebagai penghormatan kepada Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani yang memerintah Majapahit pada tahun 1329 sampai 1350. Dugaan ini didasarkan pada ditemukannya 2 buah arca Dewi Parwati yang diperkirakan merupakan pencerminan Dewi Tribuana. Kedua arca tersebut saat ini tersimpan di Museum Trowulan dan Museum Nasional. Candi yang dibangun menghadap ke timur ini tampaknya belum pernah mengalami pemugaran. Seluruh bangunan terbuat dari batu andesit. Separuh lebih dari tubuh dan atap candi telah hancur, seolah teriris secara vertikal.
namun bagian kaki masih dapat dikatakan utuh. Kaki candi tampak seperti bersusun dua, terbagi oleh pelipit yang menonjol keluar. Bagian kaki yang terletak di atas pelipit agak menjorok ke dalam, sehingga ukurannya menjadi lebih kecil dibandingkan dengan kaki bagian bawah. Antara kaki bagian atas dengan tubuh candi juga dibatasi oleh pelipit dengan hiasan yang menonjol keluar di setiap sudutnya. Tubuh candi juga lebih kecil dibandingkan dengan bagian kakinya, sehingga terlihat seperti terdapat selasar yang mengelilinginya. Akan tetapi saat ini, sebagaimana halnya sebagian atap dan tubuh candi, tangga naik ke selasar juga sudah runtuh, sehingga hanya selasar di sisi selatan yang dapat terlihat dari bawah. Pada kaki bagian atas maupun dinding luar tubuh candi yang masih tersisa, tidak tampak adanya pahatan. Akan tetapi, di seputar kaki candi bagian bawah dipenuhi oleh jajaran panel-panel relief cerita-cerita binatang. Relief yang dipahat dengan teknik datar atau wayang style yang sangat indah dan halus tersebut dapat dikatakan masih utuh. Untuk membacanya digunakan teknik prasawiya atau berlawanan dengan arah jarum jam, dimulai dari sisi utara. Di tepi halaman terdapat batu-batu reruntuhan candi yang disusun rapi memagari candi. Di sisi timur, tepat di depan candi, berjajar 3 potongan arca yang menarik perhatian karena ukurannya yang sangat besar. Tinggi masing-masing potongan sekitar 125 cm. Yang terletak di tengah jajaran adalah potongan kepala arca raksasa. Sedangkan di kiri dan kanannya terdapat potongan arca yang tampak seperti bagian dada sebatas leher. Candi Sawentar terletak di Dukuh Kanigoro, Kecamatan Garung, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Letak candi lebih rendah dari permukaan tanah di sekelilingnya. Untuk waktu yang cukup lama, candi ini tertimbun dalam tanah dan baru digali kembali pada tahun 1915 hingga 1920. Candi yang berdenah dasar persegi dengan luas 9,53 kali 6,86 meter ini sangat mirip dengan Candi Kidal. Tubuh candi berdiri di atas batur seluas 7 kali 7 meter persegi dengan tinggi sekitar 1,5 meter. Tinggi candi sampai ke puncaknya mencapai 10,65 meter. Tubuh candi lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan kakinya sehingga terbentuk selasar sempit di sekelilingnya. Pintu candi terletak di sisi barat dengan diapit oleh relung kecil di kiri dan kanannya. Kedua relung dalam keadaan kosong tanpa arca. Pada dinding luar tubuh candi, di sisi utara dan selatan, juga terdapat relung tempat meletakkan arca yang saat ini dalam keadaan kosong. Berbeda dengan pintunya, di atas ambang masing-masing relung ini terdapat pahatan kepala kala lengkap dengan rahang bawah. Untuk naik ke atas batur, di depan pintu candi terdapat tangga selebar sekitar 0,5 meter. Tangga yang menjorok keluar batur ini dilengkapi dengan pipi tangga yang agak tebal, polos tanpa pahatan kecuali sepasang kepala naga di kakinya. Dinding luar pipi tangga dihiasi pahatan sayap burung dalam bentuk pola geometris yang khas.
Lantai ruang dalam dan relung di ketiga sisi tubuh candi letaknya sedikit lebih tinggi dari lantai selasar. Oleh karenanya, di depan pintu dan masing-masing relung terdapat tangga kecil yang juga dilengkapi dengan pipi tangga. Dalam Garbhagra, ruangan dalam tubuh candi, terdapat sebuah yoni dengan pahatan Garuda pada alasnya. Diduga candi ini digunakan untuk memuja Wisnu karena Garuda merupakan kendaraan Dewa Wisnu. Atap candi berbentuk susunan 3 buah kotak persegi 4 yang makin ke atas makin mengecil. Pada tepian kotak terdapat pahatan yang tampak seperti tulisan. Di tengah dan sudut masing-masing kotak terdapat hiasan dengan pahatan yang halus. Kondisi puncak atap sudah dalam keadaan rusak. Candi Singosari terletak di Desa Renggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, kurang lebih 9 km dari kota Malang. Candi Singosari juga dikenal dengan nama Candi Cungkup atau Candi Menara, nama yang menunjukkan bahwa Candi Singosari adalah candi yang tertinggi pada masanya. Kapan Candi Singosari didirikan masih belum diketahui secara pasti. Namun para ahli purbakala memperkirakan candi ini dibangun sekitar tahun 1300 Masehi. Candi Singosari merupakan candi Siwa yang dibangun sebagai persembahan untuk menghormati Raja Kertanegara dari Singosari. Hal ini terlihat dari adanya beberapa arca Siwa di halaman candi. Candi berdiri di atas batur kaki setinggi sekitar 1,5 meter tanpa hiasan atau relief pada kaki candi. Pintu masuk terlihat sederhana tanpa bingkai berhiaskan pahatan. Di atas ambang pintu terdapat pahatan kepala kala yang cukup sederhana. Di kiri dan kanan pintu bilik pintu terdapat relung tempat arca. Ambang relung juga tanpa bingkai dan hiasan kepala kala. Relung serupa juga terdapat di ketiga sisi lain tubuh Candi Singosari. Ukuran relung lebih besar dilengkapi dengan bilik penampil dan di atas ambangnya terdapat hiasan kepala kala yang sederhana. Di tengah ruangan utama terdapat yoni yang sudah rusak bagian atasnya. Bangunan Candi Singosari terlihat seolah bersusun dua, karena bagian bawah atap candi berbentuk persegi, menyerupai ruangan kecil dengan relung di masing-masing sisi. Di atas setiap ambang pintu relung terdapat hiasan kepala kala dengan pahatan yang cukup rumit. Puncak atap sendiri berbentuk meru bersusun, makin ke atas makin mengecil. Candi Singosari pernah dipugar oleh pemerintah Belanda pada tahun 1930-an. Akan tetapi, tampaknya pemugaran yang dilakukan hasilnya belum menyeluruh, karena di sekeliling halaman candi masih berjejer tumpukan batu yang belum berhasil dikembalikan ke tempatnya. Di halaman Candi Singosari juga terdapat beberapa arca yang sebagian besar dalam keadaan rusak atau belum selesai dibuat. Di antaranya arca Siwa dalam berbagai posisi dan ukuran, Durga, dan Lembu Nandini. Sekitar 300 meter ke arah barat dari Candi Singosari, setelah melalui pemukiman yang cukup padat, terdapat 2 arca Dwarapala, raksasa penjaga gerbang dalam ukuran yang sangat besar. Konon berat masing-masing arca mencapai berat 40 ton, tingginya mencapai 3,7 meter, sedangkan lingkar tubuh terbesar mencapai 3,8 meter.
Candi Surawana terletak di Desa Canggu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, sekitar 25 km arah timur laut dari kota Kediri. Candi yang nama sesungguhnya adalah Wisnu Bawanapuro ini diperkirakan dibangun pada abad 14 untuk memuliakan Bre Wengker, seorang raja dari kerajaan Wengker yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Dalam negara Kertagama diceritakan bahwa pada tahun 1361 Raja Hayam Wuruk dari Majapahit pernah berkunjung bahkan menginap di Candi Surawana. Ukuran Candi Surawana tidak terlalu besar, hanya 8 x 8 meter persegi. Candi yang seluruhnya dibangun menggunakan batu andesit ini merupakan Candi Siwa. Saat ini, seluruh tubuh dan atap candi telah hancur tak bersisa. Hanya kaki candi setinggi sekitar 3 meter yang masih tegak di tempatnya. Untuk naik ke selasar di atas kaki candi, terdapat tangga sempit yang terletak di sisi barat. Menilik letak tangga, dapat disimpulkan bahwa candi ini menghadap ke barat. Seperti yang terdapat di Candi Rimbi, kaki Candi Surawana tampak seperti bersusun dua, terbagi oleh pelipit yang menonjol keluar. Bagian kaki yang terletak di atas pelipit agak menjorok ke dalam sehingga ukurannya menjadi lebih kecil dibandingkan dengan kaki bagian bawah. Berbeda dengan yang terdapat di Candi Rimbi, panel-panel relief yang memuat berbagai cerita tidak hanya terjajar rapi di sekeliling kaki candi bagian bawah. Kaki candi bagian atas bahkan dipenuhi oleh panel-panel relief dalam ukuran yang lebih besar dan dengan pahatan yang lebih halus. Relief di kaki bagian bawah menceritakan kisah-kisah tantri. Sedangkan yang terdapat pada bagian atas kaki memuat kisah Sri Tanjung, Arjuna Wiwaha, serta kisah Bubusah dan Gagak Aking. Kisah-kisah semacam itu terdapat pada candi-candi yang dibangun untuk tujuan peruwatan, seperti Candi Bojongratu di Trowulan dan Candi Tegawangi yang letaknya juga di Pare. Melihat lingkungannya yang telah tertata apik, tampaknya Candi Surawana telah pernah mengalami pemugaran. Akan tetapi, hasilnya masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa saat ini hanya bagian kaki candi yang tersisa. Di halaman candi masih banyak bebatuan dan arca yang belum berhasil dikembalikan ke tempatnya semula. Batu-batu dan arca tersebut ditata rapi di atas lajur-lajur yang terbuat dari semen untuk menghambat proses kerusakan oleh resapan air. Candi Tikus terletak di Dukuh Dinuk, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sekitar 13 km di sebelah tenggara kota Mojokerto. Candi Tikus yang terkubur dalam tanah ditemukan pada tahun 1914. Penggalian situs dilakukan berdasarkan laporan Bupati Mojokerto, Kromojoyo Adinegoro.
tentang ditemukannya miniatur candi di sebuah pekuburan rakyat. Pemugaran secara menyeluruh dilakukan pada tahun 1984 sampai 1985. Nama tikus merupakan sebutan yang digunakan oleh masyarakat setempat karena pada saat ditemukan keberadaan candi tersebut merupakan sarang tikus. Belum didapatkan sumber informasi tertulis yang menerangkan secara jelas tentang kapan, untuk apa, dan oleh siapa candi tikus dibangun. Akan tetapi, dengan adanya miniatur menara diperkirakan candi ini dibangun antara abad 13 sampai 14 Masehi, karena miniatur menara merupakan ciri arsitektur pada masa itu. Bentuk candi tikus yang mirip sebuah petirtaan mengundang perdebatan di kalangan pakar sejarah dan arkeologi mengenai fungsinya. Sebagian pakar berpendapat bahwa candi ini merupakan petirtaan, tempat mandi keluarga raja. Namun sebagian pakar ada yang berpendapat bahwa bangunan tersebut merupakan tempat penampungan dan penyaluran air untuk keperluan penduduk Trowulan. Namun, menaranya yang berbentuk meru menimbulkan dugaan bahwa bangunan candi ini juga berfungsi sebagai tempat pemujaan. Bangunan candi tikus menyerupai sebuah petirtaan atau pemandian, yaitu sebuah kolam dengan beberapa bangunan di dalamnya. Hampir seluruh bangunan berbentuk persegi 4 dengan ukuran 29,5 meter kali 28,4 meter. Ini terbuat dari batu merah. Yang menarik adalah letaknya yang lebih rendah sekitar 3,5 meter dari permukaan tanah sekitarnya. Di permukaan paling atas terdapat selasar selebar sekitar 75 cm yang mengelilingi bangunan. Di sisi dalam, turun sekitar 1 meter, terdapat selasar yang lebih lebar mengelilingi tepi kolam. Pintu masuk ke candi terdapat di sisi utara, berupa tangga selebar 3,5 meter menuju ke dasar kolam. Di kiri dan kanan kaki tangga terdapat kolam berbentuk persegi 4 yang berukuran 3,5 meter kali 2 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Tepat menghadap ke anak tangga, agak masuk ke sisi selatan, terdapat sebuah bangunan persegi 4 dengan ukuran 7,65 meter kali 7,65 meter. Di atas bangunan ini terdapat sebuah menara setinggi sekitar 2 meter dengan atap berbentuk meru dengan puncak datar. Menara yang terletak di tengah bangunan ini dikelilingi oleh 8 menara sejenis yang berukuran lebih kecil. Di sekeliling dinding kaki bangunan berjajar 17 pancuran berbentuk bunga teratai dan makara.